Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nama saya adalah Sapret Pondete Dumola. Nah, mungkin kalau kita mendengar nama saya, kita akan coba menebak mungkin Pak Sapret berasal dari Italia. Karena namanya sedikit unik. Dulu juga saya pikir kenapa nama saya Sapret Pondete Dumola. Tapi hari ini baru saya tahu. Ternyata itu nama satu-satunya di dunia. Nanti kalau searching di YouTube, yang keluar cuma nama saya. Dan yang keluar hanya YouTube saya. Karena namanya cuma satu di dunia. Tetapi saya bukan berasal dari Italia. Saya berasal dari Tentena, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Kampung saya, Tentena, dengan kampungnya Boksu Thompson itu jaraknya kurang lebih 5 jam perjalanan darat. Jadi tidak terlalu jauh. Mangkutana, kampungnya Boksu Thompson itu adalah perbatasan Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan. Nah, tetapi siapapun saya tidak penting. Bapak Ibu Saudara tidak perlu mengingat siapa saya. Tetapi yang terpenting adalah kita semua harus mengingat Kristus yang saya beritakan pada hari ini. Oleh sebab itu terima kasih kepada hamba Tuhan, majelis jemaat yang memberikan kesempatan untuk membagikan firman Tuhan pada hari ini. Saya membawa salam dari majelis jemaat, seluruh jemaat GSRI Kartini, di mana saya melayani hari ini. Tahun ini adalah tahun ke-14 saya melayani di Gereja Santapan Rohani Indonesia, Jemaat Kartini. 7 tahun mengembalakan pos di Pasar Minggu, dan 7 tahun terakhir mengembalakan gereja di pusat di GSRI Kartini. Nah, saudara-saudara, mari sama-sama kita melihat satu bagian Alkitab kita sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya pada hari ini oleh gereja, disiplin Allah. Kita akan melihat satu bagian dari Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12 ayat 5 sampai ayat yang ke-13. Ibrani 12 ayat 5 sampai ayat yang ke-13. Jika sudah mendapatkannya, saya akan membacakan bagi kita sekalian. Kita bisa memperhatikan di dalam Alkitab kita masing-masing. Ibrani 12 ayat 5 sampai 13. Begini kata firman Tuhan. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya, kita beroleh ganjaran. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita di dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian di dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu, kuatkan tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, surat Ibrani itu ditulis kepada sekelompok orang Kristen, Yahudi secara khusus, yang ketika itu sedang mengalami atau menghadapi penganiayaan dan tergoda untuk meninggalkan iman mereka kepada Kristus. Saudara-saudara, surat ini ditulis oleh penulisnya, ditujukan kepada sekelompok orang Kristen Yahudi yang waktu itu sedang mengalami banyak penganiayaan, yang mengalami banyak penderitaan oleh karena iman mereka kepada Kristus, dan sebagian dari mereka tergoda untuk meninggalkan iman mereka kepada Kristus. Jadi itu konteks di mana surat ini ditulis. Dan di dalam Ibrani pasal 12 khususnya yang kita baca pada hari ini, penulis surat Ibrani menasihati orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang sedang menderita ini, yang sedang tergoda untuk meninggalkan iman mereka kepada Kristus, supaya mereka tetap teguh di dalam menanggung penderitaan dan kesulitan yang mereka alami, dengan melihat bahwa Allah dapat menggunakan kesulitan, kesukaran, penganiayaan yang mereka sedang alami sebagai sebuah disiplin, sebagaimana halnya seorang bapa yang baik yang mendisiplin anak-anaknya. Nah, oleh sebab itu kalau kita membaca di dalam Ibrani pasal 12 ini, kalau kita melihat di dalam ayat 1 sampai ayat yang keempat, penulis surat Ibrani menasihatkan penerima suratnya untuk tetap fokus memandang kepada Kristus di dalam perlombaan iman mereka, sekalipun mereka harus menderita, sekalipun mereka harus mengalami banyak aniaya. Dan kemudian di dalam ayat 5 sampai ayat 13 yang kita baca hari ini, penulis surat Ibrani menasehati mereka untuk melihat penderitaan dan kesulitan yang mereka alami di dalam Kristus sebagai sebuah disiplin Allah. Nah, oleh sebab itu di dalam bagian Alkitab yang kita baca pada hari ini, kita akan menemukan beberapa frasa atau anak kalimat yang digunakan oleh penulis surat Ibrani untuk menggambarkan disiplin Allah kepada orang-orang percaya sebagai anak-anaknya. Di dalam ayat 5, ayat 6, dan ayat 10 misalnya, Alkitab mengatakan demikian: "Hai anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan." Ayat 6, Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Lalu ayat 10, Dia menghajar kita untuk kebaikan kita. Kalau kita membaca di dalam New International Version, NIV, maka kita akan melihat frasa atau anak kalimat yang diterjemahkan sebagai didikan Tuhan di dalam ayat 5. Itu diterjemahkan sebagai the Lord's discipline. Lalu frasa anak kalimat Tuhan menghajar, itu juga diterjemahkan sebagai the Lord disciplines. Dan Dia menghajar di dalam ayat 10 diterjemahkan sebagai God disciplines. Jadi kita melihat di dalam Ibrani pasal 12 ayat 5 sampai 13 yang kita baca hari ini, ide utamanya, pesan utamanya itu berbicara tentang disiplin Allah. Nah, oleh sebab itu komentator Alkitab William Lane dengan sangat teliti, dengan sangat tepat menyimpulkan bahwa pesan utama dari bagian ini adalah menjelaskan makna
dan tujuan dari disiplin Allah dalam kehidupan umatnya. Jadi bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini Ibrani pasal 12 ayat 5 sampai ayat 13. Pesan utamanya, ide utamanya itu berbicara tentang disiplin Allah bagi kita orang percaya. Itu bicara tentang disiplin Allah bagi kita yang adalah anak-anaknya. Seperti tema yang akan kita bicarakan bersama-sama pada hari ini. Disiplin Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kata disiplin yang digunakan di dalam bagian ini, di dalam kata Yunaninya, itu memiliki rentang semantik atau rentang arti, rentang makna yang beragam. Kata ini bisa diterjemahkan sebagai latihan. Kata ini juga bisa diartikan sebagai instruksi. Kata ini juga bisa dimaknai sebagai koreksi. Dan kata ini juga bisa diartikan sebagai didikan kepada seorang anak. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam budaya Yunani kuno, seorang anak, khususnya anak laki-laki, itu diharuskan untuk berlatih di pusat kebugaran. Sekalipun itu mungkin sulit dan berat bagi mereka, tetapi hanya dengan cara yang demikian, mereka akan menjadi sehat, mereka akan menjadi lebih kuat, dan mereka akan menjadi orang yang tangguh ketika memasuki kehidupan yang dewasa. Tapi saya rasa bukan saja di dalam budaya Yunani kuno. Karena beberapa waktu terakhir, khususnya 3-4 bulan terakhir, di gereja saya juga sering mendengar anak-anak sekolah minggu umur 4, 5, 6 tahun mau pulang dari gereja, mereka biasanya selalu pamitan. Musa mau pulang dulu. Saya bilang mau kemana? Ada yang bilang ke Gajah Mada, ada bilang ke daerah lain, Kelapa Gading. Saya bilang mau ngapain? Mau nge-gym Musa. Hah? Saya pikir anak-anak usia begitu mau nge-gym, saya pikir angkat beban tadi. Taunya di situ ada fasilitas lain, mereka bisa berenang, mereka bisa latihan balet, mereka bisa main futsal. Tapi namanya disebut nge-gym. Ya saudara-saudara, seorang anak di dalam budaya Yunani kuno, sejak dari kecil diharuskan mereka harus pergi ke tempat latihan. Sekalipun itu mungkin berat, sulit bagi mereka, sukar bagi mereka. Tapi cara itu harus ditempuh untuk membuat mereka lebih sehat, untuk membuat mereka lebih kuat, dan secara khusus mempersiapkan mereka menjadi anak-anak yang tangguh ketika nanti mereka menginjak usia dewasa. Nah, demikian juga halnya penulis surat Ibrani memandang pergumulan dan penderitaan di dalam kehidupan orang percaya sebagai sarana latihan, sarana disiplin rohani yang dipakai oleh Allah untuk membantu orang percaya bertumbuh di dalam iman dan kehidupan mereka. Nah, oleh sebab itu di dalam Ibrani pasal 12 ayat 11 bagian B, Alkitab berkata, disiplin Allah itu menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan di dalam Alkitab, atau kalau kita mempelajari tentang disiplin Allah di dalam Alkitab, maka kita akan menemukan disiplin Allah di dalam Alkitab itu dilakukan atau dilaksanakan oleh Allah itu sendiri. Kepada siapa? Yang pertama, kepada Israel sebagai umat Allah.
Dan yang kedua, kepada orang-orang percaya sebagai anak-anaknya. Jadi nanti kalau kita menyelidiki, mempelajari tentang disiplin Allah di dalam Alkitab, kita akan menemukan kebenaran ini. Bahwa disiplin Allah itu dilaksanakan, dilakukan oleh Allah sendiri kepada umatnya Israel dan kepada orang-orang percaya sebagai anak-anaknya. Dan ketika Allah menjalankan disiplinnya baik kepada umatnya Israel maupun kepada orang-orang percaya sebagai anak-anaknya, maka kita akan menemukan Allah menggunakan beberapa instrumen, beberapa tools, alat untuk mendidik, untuk menghajar, untuk mengoreksi, untuk mendisiplin umatnya maupun orang-orang percaya sebagai anak-anaknya. Kita akan melihat instrumen atau alat yang dipakai oleh Allah untuk mendisiplin umatnya, mendisiplin anak-anaknya. Yang pertama adalah kesengsaraan dan penderitaan yang berat. Jadi kalau kita melihat di dalam Alkitab, Allah kadang menggunakan atau memakai kesengsaraan dan penderitaan yang berat untuk mendisiplin umatnya, untuk mendisiplin anak-anaknya agar mereka bertobat dari dosa mereka dan hidup benar di hadapannya. Jadi ini satu hal yang biasa. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, Allah menggunakan kesengsaraan dan penderitaan yang berat untuk tujuan disiplin, mendidik, melatih, mengoreksi umatnya, orang-orang percaya sebagai anak-anaknya. Lalu juga kita akan melihat atau menemukan Allah juga memakai instrumen firman Allah, firman-Nya sendiri untuk mengoreksi, untuk menghajar, untuk mendisiplin umatnya ataupun mendisiplin anak-anaknya sebagai orang-orang percaya. Kalau kita membaca di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 sampai ayat yang ke-17 misalnya, Alkitab mengatakan kepada kita salah satu fungsi manfaat dari Alkitab yang adalah firman Allah adalah untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang di dalam kebenaran. Jadi Allah memakai firman-Nya untuk mendidik, untuk mengoreksi, untuk mendisiplin umatnya, mendisiplin anak-anaknya. Lalu kita juga akan menemukan di dalam Alkitab Allah juga sering menggunakan orang lain untuk mendisiplin umatnya, untuk mendisiplin anak-anaknya. Misalnya kalau kita membaca di dalam 2 Samuel 12 ayat 1 sampai ayat 15. Satu cerita yang familiar bagi kita. Di sana kita akan melihat atau menemukan bagaimana Allah memakai Nabi Nathan untuk mendisiplin, untuk menegur, untuk mengoreksi Raja Daud. Karena dosanya di dalam merancangkan kematian Uria dan karena mengambil istri Uria menjadi istrinya. Jadi Allah bisa menggunakan sarana ini, orang lain, orang-orang di sekitar kita untuk mengingatkan kita, untuk mengoreksi kita, untuk mendisiplin kita. Dan di dalam Alkitab juga kita akan menemukan ada kalanya Allah menggunakan instrumen atau alat penderitaan jasmani untuk mendisiplin kita. Misalnya kalau kita membaca di dalam Ayub 33 ayat 19, Alkitab mengatakan Allah dapat memakai penderitaan secara fisik seperti halnya penyakit untuk menegur atau mendisiplin anaknya.
Dan yang terakhir, di dalam Alkitab kita juga menemukan bahwa Allah kadang memakai gereja lokal untuk mendisiplin umatnya, untuk mendisiplin anak-anaknya. Saudara-saudara, keberadaan gereja lokal seperti halnya gereja kita di tempat ini, GSRI Bekasi, itu juga merupakan salah satu instrumen Allah untuk mendisiplin umatnya, untuk mendisiplin kita sebagai anak-anaknya, secara khusus kita sebagai anggota di dalam gereja ini. Jadi jika hari ini ada di antara kita yang pernah didisiplin oleh gereja, atau sedang didisiplin oleh gereja, atau satu hari nanti mengalami disiplin gereja, jangan marah terhadap gereja. Jangan benci terhadap gereja. Karena gereja lokal itu merupakan salah satu instrumen Allah untuk mendidik, untuk mengoreksi, mendisiplin kita sebagai anak-anaknya. Di dalam pengalaman pengembalaan saya, ya setidaknya 7 tahun terakhir ketika mengembalakan di gereja pusat di GSRI Kartini, tidak kurang dari 3 orang yang sudah diberi gereja disiplin karena berbagai kesalahan yang mereka lakukan. Jadi itu satu hal yang biasa. Nah, karenanya saya suka apa yang dikatakan oleh John Calvin, yang mengatakan bahwa disiplin gereja itu adalah sarana untuk memelihara kemurnian Injil dan untuk memelihara kedamaian gereja. Disiplin bukan hanya sebagai obat untuk pelanggaran, tetapi juga sebagai perlindungan bagi umat beriman. Jadi kalau kita masih diingatkan, dididik, dikoreksi, didisiplin oleh Allah melalui gerejanya, berbahagialah kita. Saudara-saudara, dari semua yang kita lihat bahwa disiplin di dalam Alkitab itu dilaksanakan atau dilakukan oleh Allah sendiri kepada umatnya maupun kepada orang-orang percaya sebagai anak-anaknya dengan memakai berbagai instrumen, baik melalui kesengsaraan dan penderitaan yang berat, baik melalui firman-Nya, baik melalui orang lain, baik melalui gereja lokal. Maka kita melihat bahwa umat Allah, kita menemukan bahwa orang-orang percaya sebagai anak-anak Allah tidak imun atau tidak steril dari yang namanya disiplin Allah. Jadi kita sebagai orang-orang percaya, kita sebagai anak-anak Allah, kita tidak steril, kita tidak imun, kita tidak lepas dari yang namanya disiplin Allah. Benar bahwa kita tidak lagi akan dihukum oleh karena dosa kita. Benar bahwa kita tidak lagi akan dihukum oleh karena kesalahan kita. Karena Kristus sudah menanggung hukuman bagi kita di atas kayu salib satu kali untuk selama-lamanya. Jadi Kristus mati di atas kayu salib, menjadi korban substitusi, menjadi korban pengganti untuk menanggung murka Allah, untuk menanggung hukuman Allah yang seharusnya ditimpakan kepada kita. Jadi kita tidak lagi akan dihukum oleh Allah karena dosa kita. Itu betul. Karena Kristus sudah menanggungnya bagi kita di atas kayu salib satu kali untuk selama-lamanya. Karena kalau kita membaca di dalam Roma pasal 8 ayat 1, Alkitab mengatakan, di dalam Kristus tidak lagi ada penghukuman. Itu betul. Tetapi satu fakta yang harus kita pahami, satu fakta yang harus kita mengerti, bahwa Allah akan tetap mendidik,
Allah akan tetap menghajar, Allah akan tetap mendisiplin kita sebagai anak-anaknya. Itu tidak bisa disangkal. Jadi betul Allah tidak lagi akan menghukum kita karena dosa-dosa kita. Tetapi ingat, Allah tetap akan mendidik kita. Dia akan menghajar kita. Dia akan mendisiplin kita karena dosa kita. Karenanya the Prince of Preachers, Charles Spurgeon, tepat ketika mengatakan demikian. Meskipun kita tidak akan didakwa di hadapan pengadilan Allah sebagai seorang penjahat dan dihukum atas dosa kita, namun sekarang kita memiliki hubungan yang baru dengan Allah sebagai seorang anak dengan orang tuanya. Dan sebagai seorang anak kita dapat dihajar karena dosa kita. Jadi Spurgeon mengatakan kepada kita, betul, benar, kita tidak lagi akan dihukum karena dosa kita di hadapan Allah. Kristus sudah menanggungnya bagi kita. Tetapi di dalam relasi kita yang baru dengan Allah sebagai Bapa kita dan kita adalah anak-anaknya, Allah tetap akan menghajar kita, mendisiplin kita, karena kita adalah anak-anaknya. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa disiplin Allah di dalam Alkitab itu merupakan sarana anugerah Allah, bukan sebagai sarana penghukuman bagi kita. Jadi di dalam Alkitab disiplin Allah itu merupakan satu sarana anugerah, bukan sebagai alat penghukuman bagi kita. Karenanya tepat ketika Jerry Bridges mengatakan, disiplin Allah bukan untuk menghukum, tetapi untuk mengubahkan kita. Jadi disiplin Allah diberikan kepada kita bukan sebagai satu hukuman, tetapi sebagai satu sarana anugerah Allah untuk mengubahkan kita lebih baik lagi, lebih baik lagi, dan lebih baik lagi. Tetapi pertanyaan yang lebih mendalam yang akan kita pikirkan bersama-sama pada hari ini, apa tujuan Allah di dalam mendisiplin kita sebagai anak-anak? Apa yang menjadi maksud Allah atau tujuan Allah di dalam mendisiplin kita sebagai anak-anak? Saudara-saudara, dari bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini, khususnya dari Ibrani pasal 12 ayat 5 sampai ayat 13, dan secara khusus di dalam ayat 5 sampai ayatnya yang ke-13, Alkitab memberitahukan kepada kita setidaknya 3 tujuan, 3 maksud dari Allah di dalam mendisiplin kita sebagai anak-anaknya. Apa saja tujuan atau maksud dari disiplin Allah bagi kita sebagai anak-anaknya? Here we go. Ini dia. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, disiplin Allah diberikan sebagai tanda bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi disiplin Allah diberikan sebagai tanda bahwa kita adalah anak-anak Allah. Saudara-saudara, kebenaran ini yang bisa kita lihat di dalam Ibrani 12 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Saya tidak bacakan lagi bagi kita, kita bisa memperhatikan di dalam Alkitab kita masing-masing. Saya bacakan saja beberapa bagian. Misalnya di dalam ayat 6 Alkitab mengatakan, ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Lalu ayat 7 dikatakan, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Saudara-saudara, dengan mengutip Amsal pasal 3 ayat 11 sampai ayat 12, penulis surat Ibrani
menasehati orang-orang percaya penerima suratnya yang ketika itu sedang mengalami begitu banyak aniaya dan sebagian besar dari mereka tergoda untuk meninggalkan imannya kepada Kristus karena berbagai kesulitan, berbagai pergumulan, bahkan penderitaan yang mereka alami, untuk tetap bertahan di dalam iman mereka. Dengan melihat berbagai kesulitan dan penderitaan hidup yang mereka alami, itu sebagai sarana disiplin Allah bagi mereka yang membuktikan bahwa mereka adalah anak-anak Allah yang sesungguhnya. Jadi didikan, hajaran, disiplin Allah justru diberikan kepada orang yang diakuinya sebagai anak. Karena kalau kita membaca di dalam ayat 5 sampai ayat yang ke-8, 6 kali kata anak dan anak-anak digunakan. Jadi di dalam ayat 5 sampai ayat 8 itu kita menemukan atau kita melihat ada 6 kali kata anak dan anak-anak digunakan. Jadi fakta bahwa Allah mendisiplin orang percaya menunjukkan bahwa kita adalah anak-anaknya yang sejati. Membuktikan bahwa kita adalah anak-anak Allah yang sesungguhnya. Karenanya tepat apa yang dikatakan oleh Craig X. Skinner yang mengatakan atau yang memberi komentarnya terhadap bagian ini. Dia berkata kutipan ini berasal dari Amsal 3 ayat 11 sampai 12. Di dalam konteks literatur hikmat Yahudi, disiplin adalah tanda kasih seorang ayah kepada anak-anaknya agar mereka berjalan di jalan yang benar. Jadi kita melihat bahwa disiplin Allah kepada kita itu merupakan tanda kasih dari Allah. Karena kita adalah anak-anaknya. Justru karena kita adalah anak-anaknya yang sejati atau anak-anaknya yang sesungguhnya. Nah, oleh sebab itu Warren Wiersbe juga mengatakan bahwa disiplin Allah itu merupakan bukti kasih Bapa. Kita dapat yakin bahwa dengan tangannya yang menghajar dikendalikan oleh hatinya yang penuh kasih. Bapa tidak ingin kita menjadi anak-anak yang dimanja. Dia ingin kita menjadi anak-anaknya yang dewasa. Sekali lagi ini menunjukkan kepada kita bahwa disiplin Allah itu diberikan oleh Allah, diterapkan oleh Allah kepada kita sebagai satu tanda kasihnya yang besar bagi kita karena kita ini adalah anak-anaknya. Saudara-saudara, hal ini sangat penting untuk kita pahami dengan baik. Penting untuk kita mengerti dengan jelas. Karena iblis ingin kita percaya bahwa disiplin Allah, entah itu melalui kesulitan dan penderitaan yang dia izinkan terjadi dalam hidup kita, ataukah melalui tegurannya yang keras karena dosa-dosa kita, baik melalui firman-Nya maupun melalui gerejanya, adalah alat bukti bahwa dia tidak mengasihi kita. Jadi ini yang diinginkan oleh iblis. Supaya kita melihat bahwa disiplin yang diberikan, yang diterapkan oleh Allah kepada kita sebagai bukti bahwa Allah tidak mengasihi kita. Tetapi justru sebaliknya Alkitab mengatakan kepada kita, memberitahukan kepada kita bahwa disiplin, koreksi, didikan dan hajaran dari Allah adalah tanda bahwa kita adalah anak-anaknya yang sesungguhnya. Justru Alkitab memberitahukan kepada kita hajaran Allah, didikan Allah, disiplin Allah itu bukti bahwa kita adalah anak-anaknya yang sejati. Saudara-saudara, kita semua yang ada di dalam ruangan ini, kita punya orang tua. Dan mungkin sebagian besar dari kita saat ini juga sedang menjadi orang tua bagi anak-anak kita.
Saudara-saudara, sebagai orang tua, tentunya kita hanya akan menghajar, akan mendidik, akan mendisiplin anak-anak kita. Dan kita tidak akan menghajar, mendisiplin anak-anak tetangga, karena mereka bukan anak-anak kita. Kalau kita melakukan itu, nah itu namanya cilaka 12. Bisa perang besar. Anak tetangga, anak orang, kita yang hajar, kita yang disiplin. Itu tidak kita akan lakukan karena mereka bukan anak kita. Saya waktu kecilnya nakal sekali. Mungkin kalau sampai hari ini, orang di tempat saya di Tentena, di Poso dan sekitarnya, mungkin masih kenal saya sebagai orang nakal dulunya. Tetapi senakal-nakalnya saya, tidak pernah didisiplin oleh orang lain, kecuali papa mama saya. Dan papa mama saya itu adalah orang yang sangat disiplin. Sampai hari ini saya masih ingat kalimat yang terus ditanamkan di dalam pikiran saya. Ketika saya melakukan kesalahan, ketika saya dikoreksi, atau hanya sekedar berbincang-bincang tentang kehidupan, papa saya akan selalu bilang, kamu harus didisiplin seperti cara Belanda. Nah, sampai hari ini cara Belanda, disiplin cara Belanda pun saya nggak ngerti. Tetapi itu selalu dikatakan, Sapret, kamu harus didisiplin dengan cara Belanda. Dan itu yang saya alami kalau saya melakukan kesalahan, kalau saya dikoreksi. Dan satu jurus disiplin yang sampai hari ini saya masih ingat. Kalau pulang sekolah, biasanya papa atau mama saya itu akan menyambut saya dengan baik. Sapret atau nak, makan dulu ya. Nah, jadi saya ganti baju, makan. Nanti sampai makan, nah, papa atau mama saya akan mendekati saya, dia akan berkata demikian. Nah, makan yang kenyang ya. Nanti, ini perhatikan kalimatnya. Nanti sambil istirahat belah kayu ya. Nanti sambil istirahat belah kayu. Nanti sambil istirahat, kamu pergi ambil kemiri yang kemarin sudah dikumpulin sama papa kamu. Sambil istirahat aja pergi ambil kemiri di kebun. Gimana ceritanya itu? Tapi hari ini saya baru ngerti. Itu mungkin yang dimaksudkan dengan disiplin cara Belanda. Kerja rodi. Tetapi bagaimanapun itu saya bersyukur. Kalau bukan itu hari ini mungkin saya nggak jadi orang. Tetapi sedisiplin-disiplinnya papa saya, mama saya tidak pernah melihat mereka mendisiplin anak tetangga. Yang didisiplin itu ya saya, karena saya adalah anak mereka. Nah demikian juga saudara-saudara. Seperti orang tua duniawi, orang tua kita di dalam dunia ini yang mendisiplin anaknya demi kebaikan mereka. Demikian juga disiplin Allah itu merupakan tanda bahwa kita adalah anak-anaknya. Allah mendisiplin kita sebagai anak-anaknya agar kita hidup semakin sesuai dengan kehendak. Allah mendisiplin kita sebagai anak-anaknya agar hidup kita bertumbuh dan semakin dewasa di dalam Dia. Allah mendisiplin kita sebagai anak-anaknya agar hidup kita semakin sesuai dengan rancangannya, yaitu semakin serupa dengan gambaran anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itulah tujuan paling ultimate, tujuan tertinggi dari Allah menciptakan dan menebus kita. Karena kalau kita membaca di dalam di dalam Roma pasal 8 ayat 29, Alkitab mengatakan bahwa sejak dari semula kita sudah ditentukan untuk menjadi serupa dengan gambaran anak. Jadi tujuan kita yang tertinggi sebagai orang percaya, cita-cita kita yang tertinggi sebagai orang percaya, yang paling ultimate adalah semakin serupa dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Dan di dalam rangka itulah Allah menggunakan instrumen disiplin untuk mendidik kita, untuk mengoreksi kita, untuk mengubahkan kita, supaya hidup kita semakin hari terus diubahkan semakin serupa dengan Yesus Kristus
Tuhan kita. Nah, oleh sebab itu, jika hari ini mungkin Allah sedang mengizinkan kita mengalami banyak kesukaran dan penderitaan di dalam hidup. Mungkin hari ini kita sedang mengalami banyak pergumulan dan kegagalan di dalam hidup kita. Mungkin hari ini Allah mengizinkan kita untuk mengalami penderitaan termasuk secara fisik. Mungkin kenyamanan kita sedang terganggu karena teguran Allah yang keras melalui firman-Nya, atau Allah sedang memakai seseorang di sekitar kita maupun gerejanya untuk mengoreksi kita, untuk menegur kita, untuk mendisiplin kita, dan lain sebagainya. Jangan cepat-cepat marah atau menyalahkan Allah. Jangan cepat-cepat menyalahkan gereja, jangan cepat-cepat menyalahkan orang lain maupun menyalahkan keadaan di sekitar kita. Tetapi tanyakan kepada diri kita sendiri, bagaimana hal-hal tersebut dapat menjadi bagian dari tangan kasih Allah yang membantu kita untuk bertumbuh dan semakin dewasa secara rohani sebagai anak-anak-Nya. Marilah kita belajar untuk melihat dan menerima itu semua sebagai bagian dari disiplin Allah yang penuh kasih, karena identitas kita sebagai anak-anak-Nya. Karena Alkitab berkata, Allah menghajar orang yang dikasihi dan mendisiplin orang yang diakuinya sebagai anak. Kita menutup poin pertama ini dengan satu kutipan. Nah, mari kita sama-sama bacakan, kita sama-sama ingat untuk menolong kita menerapkan kebenaran di dalam poin yang pertama ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari, 1, 2, 3 ya. Memahami disiplin Allah sebagai tanda bahwa kita adalah anak-anak Allah yang sesungguhnya akan memberi penghiburan, bimbingan, kekuatan, dan pertumbuhan rohani yang mendalam bagi kita sebagai orang percaya. Jadi itu tujuan pertama dari Allah mendisiplin kita sebagai anak-anak. Disiplin Allah diberikan sebagai tanda bahwa kita adalah anak-anaknya. Yang kedua, disiplin Allah diberikan untuk kebaikan kita. Disiplin Allah diberikan untuk kebaikan kita. Saudara-saudara, kebenaran ini yang bisa kita lihat di dalam ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Alkitab mengatakan, saya bacakan saja ayatnya yang ke-9 dan 10 ya, sekalian aja ya. Selanjutnya dari ayat kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita beroleh hidup? Ayat 10, sebab mereka mendidik kita di dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia menghajar kita supaya kita beroleh, menghajar untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Jadi di dalam bagian ini penulis surat Ibrani sekali lagi membandingkan disiplin yang dilakukan oleh Bapa duniawi kita dengan disiplin yang dilakukan oleh Bapa surgawi kita. Jika Bapa duniawi kita di dalam dunia ini yang terbatas mendidik atau mendisiplin kita untuk apa yang mereka anggap baik, maka lebih-lebih lagi Bapa surgawi kita yang tidak terbatas, yang maha segala-galanya itu pasti mendidik dan mendisiplin kita untuk tujuan kebaikan atau keuntungan kita. Makanya Alkitab katakan Allah mendisiplin kita untuk kebaikan kita. Atau kalau diterjemahkan secara rafiah, untuk keuntungan kita. Nah, pertanyaannya adalah, apa kebaikan atau keuntungan dari tujuan disiplin Allah kepada kita? Kalau kita memperhatikan di dalam ayat 9 dan 10 itu setidaknya ada dua kebaikan dari tujuan disiplin Allah bagi kita sebagai anak-anak. Yang pertama, supaya kita
hidup. Itu yang dikatakan di dalam ayat 9. Jadi tujuan kebaikan, disiplin Allah bagi kita, itu supaya kita hidup. Disiplin Allah itu diberikan kepada kita bukan untuk membunuh kita, bukan untuk mematikan kita, tetapi untuk memberikan kita hidup, untuk membuat hidup kita lebih kuat, membuat hidup kita lebih tangguh di dalam menghadapi dan menjalani kehidupan di dalam dunia yang berat ini. Nah, karenanya Alkitab mengatakan kebaikan dari tujuan disiplin Allah itu untuk memberi hidup kepada kita. Jim Gerwood mengatakan demikian. Pelatihan disiplin Allah dirancang untuk membuat kita tangguh bertahan di dalam hidup sampai kita menerima pahala yang melimpah, warisan kekal yang dijanjikan. Jadi disiplin Allah itu diberikan supaya kita semakin kuat, kita semakin tangguh di dalam kita menjalani kehidupan yang penuh dengan pergumulan, kehidupan yang penuh dengan kesulitan, bahkan penderitaan ini. Sampai nanti kita menerima pahala yang sempurna di dalam kekekalan. Oleh sebab itu, saya suka apa yang dikatakan oleh John Calvin, yang mengatakan bahwa tidak ada yang lebih merusak bagi kita daripada menolak untuk menyerahkan diri dalam ketaatan pada pendisiplinan Allah. Jadi kalau kita sebagai anak-anak Allah, kita melawan disiplin Allah, kita menolak disiplin Allah, Calvin katakan tidak ada yang lebih merusak daripada itu. Karena disiplin itu bukan diberikan untuk merusak kita, untuk membunuh kita, tapi justru diberikan untuk memberi kita hidup, untuk menguatkan kita di dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan kesulitan dan pergumulan ini. Lalu tujuan yang kedua, supaya kita makin bertumbuh di dalam pengudusan kita. Supaya kita makin bertumbuh di dalam pengudusan kita. Saudara-saudara, John Calvin mengatakan demikian. Disiplin Allah adalah alat bantu untuk proses pengudusan kita. Karena melalui disiplin itu Allah melatih kita untuk mematikan keinginan daging kita. Jadi Allah memberikan disiplin bagi kita untuk tujuan kebaikan. Selain memberi kita hidup, yang kedua juga adalah untuk menolong kita semakin bertumbuh di dalam proses pengudusan kita. Saudara-saudara, kita harus tahu, hari ini kita hidup di antara masa lampau dan masa yang akan datang. Masa lampau itu berhubungan dengan pembenaran kita sebagai orang-orang percaya. Tadinya kita adalah orang berdosa, tapi karena anugerah Allah kita dilahir barukan. Allah menaruh iman itu dalam hati kita, sehingga dalam satu waktu kita mengambil keputusan untuk percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Dan saat itu kita dibenarkan dari orang berdosa menjadi orang benar, dari musuh Allah menjadi anak-anak Allah. Dan juga kita sedang hidup di dalam satu masa penantian akan hari depan, yaitu pemuliaan kita, glorifikasi kita, yang akan kita alami ketika kita meninggalkan dunia ini dan betul-betul secara sempurna nanti ketika Kristus datang kembali yang kedua kali. Karena sekalipun kita sudah meninggalkan dunia ini, kita mengalami kematian, jiwa atau roh kita itu sudah disempurnakan, tetapi belum sungguh-sungguh sempurna. Kenapa? Karena kita belum diberi tubuh kemuliaan, tubuh yang baru. Kapan itu kita akan alami? Waktu Yesus Kristus datang kembali yang kedua kali.
Karena pengharapan orang Kristen yang paling tinggi menantikan Yesus Kristus datang kembali yang kedua kali. Karena pada saat itulah kita akan menikmati secara sempurna hidup kekal dan semua berkat-berkat yang ada di dalam. Pada saat itulah kita akan dimuliakan sempurnanya. Nah, waktu kita hidup di dalam masa lalu kita, pembenaran kita sudah dibenarkan. Di dalam pengharapan kita menantikan waktu yang akan datang di mana kita akan dimuliakan. Saat ini kita sedang hidup di dalam masa pengudusan kita. Kehidupan Kristen kita hari ini. Itu adalah satu kehidupan yang harus kita jalani sebagai bagian dari proses pengudusan kita. Supaya kita terus diubahkan setiap hari semakin serupa dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, di dalam kehidupan kita inilah, di dalam pengudusan kita yang bersifat progresif inilah, disiplin Allah itu diterapkan kepada kita. Diberikan kepada kita supaya kita terus bertumbuh semakin serupa dengan Yesus Kristus Tuhan kita, atau di dalam bahasa lainnya supaya kita makin bertumbuh di dalam pengudusan kita. Nah, karenanya apa yang dikatakan oleh John MacArthur, satu hal yang tepat ketika berbicara tentang bagian ini. Dia berkata Allah itu sempurna, dan karena itu disiplinnya sempurna dan selalu untuk kebaikan rohani anak-anaknya. Jadi sekali lagi percayalah saudara-saudara, sesulit apapun, sesukar apapun, semenderita apapun kita hari ini, disiplin Allah diberikan untuk tujuan kebaikan kita. Tujuan disiplin Allah adalah untuk kebaikan kita, supaya kita hidup semakin tangguh di dalam menghadapi dan menjalani berbagai tantangan dan pergumulan hidup, dan supaya kita semakin bertumbuh di dalam pengudusan kita. Jadi jika hari ini Allah sedang melatih, Allah sedang mengoreksi, Allah sedang mendidik kita melalui instrumen disiplin yang digunakannya, baik melalui berbagai kesukaran dan penderitaan yang kita alami, maupun penderitaan secara fisik yang kita rasakan saat ini, teguran atau koreksi dari orang di sekitar kita, teguran atau koreksi dari firman-Nya maupun melalui gerejanya. Jangan hanya fokus kepada ketidaknyamanan situasi yang kita rasakan atas itu semua, tetapi fokuslah pada bagaimana semua hal tersebut membantu kita untuk semakin kuat di dalam menjalani kehidupan dan membuat kita semakin bertumbuh di dalam pengudusan kita. Nah, oleh sebab itu lebih aplikatif lagi. Nah, mari sama-sama kita memikirkan, kita merenungkan area-area di dalam hidup kita yang dimana Allah mungkin ingin kita menjadi lebih baik. Area-area di mana Allah mendisiplin kita untuk semakin kuat atau tangguh dalam menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya di dalam dunia ini. Mungkin selama ini kita menjadi orang Kristen yang tidak dewasa. Mungkin selama ini kita menjadi orang Kristen yang manja. Mungkin selama ini kita menjadi orang Kristen yang mudah putus asa. Mungkin selama ini kita menjadi orang Kristen yang mudah menyerah. Mungkin selama ini kita menjadi orang Kristen yang mudah mengeluh dan lain sebagainya. Pikirkan baik-baik. Jangan-jangan di area-area ini Allah sedang mendisiplin kita supaya kita makin kuat, supaya hidup kita makin tangguh, supaya hidup kita semakin dewasa sebagai anak-anak. Juga mari kita pikirkan area-area berkaitan dengan karakter kita, di mana Allah mungkin ingin mendisiplin kita supaya kita lebih baik dan terus bertumbuh di dalam proses pengudusan kita, sehingga karakter kita semakin diubahkan serupa dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Mungkin saat ini kita adalah orang yang masih terlalu kuat dengan sifat kedagingan kita.
Kita mungkin sudah menjadi orang Kristen puluhan tahun. Setiap minggu datang ke gereja. Tetapi sifat kedagingan kita itu jauh lebih kuat di dalam diri kita. Yang mengendalikan diri kita. Jangan-jangan Allah sedang mendisiplin kita supaya kita berubah di dalam hal tersebut. Mungkin hari ini kita adalah seorang yang tidak sabar. Coba mari kita pikirkan, jangan-jangan disiplin yang Allah izinkan terjadi atau Allah terapkan, lakukan di dalam hidup untuk membuat kita menjadi orang-orang Kristen yang lebih sabar. Mungkin hari ini kita adalah seorang yang suka marah. Mungkin kita suami yang pemarah, istri yang pemarah, orang tua yang pemarah, anak yang pemarah, mertua menantu yang pemarah, pemimpin gereja yang pemarah, jemaat yang pemarah. Coba pikirkan baik-baik. Jangan-jangan Allah sedang mendisiplin kita untuk berubah di dalam karakter ini. Atau mungkin hari ini kita menjadi orang-orang yang susah untuk mengendalikan diri. Mungkin hari ini kita menjadi orang-orang yang sombong, yang tinggi hati. Mungkin hari ini kita menjadi orang-orang yang egois, yang hanya memikirkan diri kita sendiri. Mungkin hari ini kita adalah orang yang kurang jujur atau orang yang tidak jujur. Coba mari kita pikirkan area-area ini. Jangan-jangan Allah sedang mendisiplin kita supaya kita semakin baik, supaya karakter kita semakin diubahkan seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi ingat, tujuan Allah mendisiplin kita adalah untuk kebaikan kita. Itu yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga, disiplin Allah diberikan supaya hidup kita berbuah. Disiplin Allah diberikan supaya hidup kita berbuah. Saudara, kebenaran ini yang bisa kita lihat dalam ayat 11. Alkitab mengatakan memang tiap-tiap ganjaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Nah, ini perhatikan. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberi damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Saya langsung kasih ilustrasi aplikatifnya. Saudara-saudara, 1 minggu terakhir Indonesia sedang dilanda euforia setelah Timnas Indonesia mengalahkan Timnas Arab Saudi 2-0 di Gelora Bung Karno. Jadi hari ini kalau kita lihat perbincangan di warung kopi, kalau kita buka TikTok, buka Instagram, itu semuanya berita sukacita, euforia kemenangan Indonesia 2-0 atas Arab Saudi. Saudara-saudara, keberhasilan Timnas Indonesia sejauh ini itu ditentukan oleh banyak faktor. Ada faktor federasi, juga pemerintah berbagian di dalamnya, supporter juga ada di dalamnya. Tapi satu hal yang tidak bisa dilepaskan dari keberhasilan Timnas Indonesia sejauh ini adalah tangan besi dari pelatih Timnas kita, Sintayong. Saudara-saudara, kita tahu Sintayong itu adalah orang yang sangat disiplin. Sintayong bukan saja terkenal sebagai pelatih yang latihannya sangat berat. Saya mengerti itu karena saya mantan pemain bola. Tetapi Sintayong juga pelatih yang sangat disiplin. Sintayong tidak sungkan-sungkan mencoret dan memulangkan pemain yang terlambat hadir di pemusatan latihan atau terlambat saat latihan tanpa alasan yang jelas. Sintayong juga tidak sungkan-sungkan mencoret pemain yang ketahuan berbohong. Tidak peduli pemain itu berlabel bintang atau tidak. Siapapun yang tidak disiplin pasti dicoret, dipulangkan oleh STY. Saudara-saudara, ketika Sintayong melakukan hal tersebut, banyak orang yang protes, banyak orang yang marah, bahkan banyak orang yang mendesak agar Sintayong dipecat. Tetapi setidaknya sampai hari ini kita melihat hasilnya. Indonesia masih berada di posisi ketiga di kualifikasi Piala Dunia 2026. Di bawah Jepang, Australia, Indonesia
Dan masih ada chance untuk lolos langsung ke Piala Dunia karena masih ada 4 pertandingan. Atau setidaknya lolos ke round selanjutnya. Kalau menduduki peringkat ketiga atau peringkat keempat. Setidaknya sampai hari ini kita melihat bagaimana kenaikan peringkat timnas Indonesia. Dari sebelum ditangani oleh Sintayong itu sekitar di 170-an, 73. Itu naik kurang lebih 44 peringkat. Hari ini ada di 125. Dan mungkin tahun depan bisa masuk 100 besar dunia. Itu semua tidak bisa dilepaskan dari disiplin yang dilakukan oleh STY. Itu adalah buah dari disiplin. Saudara-saudara, demikian juga halnya. Ketika berbicara mengenai disiplin Allah kepada kita sebagai anak-anaknya, Alkitab mengatakan Allah mendisiplin kita, atau disiplin itu diberikan agar mendatangkan kebaikan bagi kita. Alkitab mengatakan waktu disiplin itu diberikan, memang tidak mendatangkan sukacita, namun mendatangkan duka cita. Tetapi kemudian disiplin Allah itu akan menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Nah, karenanya Charles Spurgeon benar ketika mengatakan, jalan kebenaran adalah jalan yang sulit. Dan rahasia besar kehidupan orang Kristen adalah untuk menempuh jalannya di sepanjang lembah yang sempit. Jadi kalau kita ingin berjalan di jalan kebenaran Allah, itu bukanlah jalan yang mudah, itu jalan yang sukar. Termasuk di dalamnya kita akan mengalami yang namanya disiplin Allah. Tetapi rahasia keberhasilan, kemenangan orang percaya ketika kita berjalan di sepanjang jalan yang sukar, jalan yang sempit itu. Artinya kita mau taat, kita mau tunduk, kita mengikuti disiplin Allah di dalam hidup kita. Nah, karenanya saya memberikan satu kutipan untuk kita hafalkan bersama-sama dari poin yang ketiga ini, yang boleh sekali lagi kita bacakan untuk mengingat kita bahwa disiplin Allah itu pun sekalipun susah, sekalipun sukar, tetapi endingnya adalah bahagia. Ayo mari sama-sama kita bacakan. Lebih baik menderita dalam proses pendisiplinan Allah daripada menderita dalam penyesalan selamanya. Disiplin Allah mungkin membuat kita susah, tetapi akan membawa bahagia pada endingnya. Nah, karena itu marilah kita belajar menikmati dan menaati disiplin Allah dalam hidup kita, sehingga buah-buah kebenaran yang memberi damai itu seperti yang nyata di dalam buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri semakin melimpah di dalam hidup kita, sehingga hidup kita semakin mempermuliakan Allah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Disiplin Allah. Saudara-saudara, hari ini firman Tuhan dari Ibrani 12 ayat 1 sampai 13, khususnya ayat 5 sampai 13, khususnya ayat 5 sampai ayat 11, memberi tahu kita 3 tujuan disiplin Allah bagi kita. Nah, mari sama-sama kita simpulkan. Yang pertama apa? Disiplin Allah diberikan sebagai tanda bahwa kita adalah anak-anak Allah. Yang kedua, disiplin Allah diberikan untuk kebaikan kita. Yang ketiga, disiplin Allah diberikan supaya hidup kita berbuah. Nah, pertanyaan refleksi yang harus kita bawa pulang dari tempat ini. Bagaimana tanggapan kita? Atau bagaimana respon kita yang benar terhadap disiplin Allah di dalam hidup kita? Nah, Alkitab memberi kita jawaban di dalam ayat 12 dan 13. Kita harus meresponnya dengan kekuatan dan ketekunan. Karena itu Alkitab berkata, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Ayo, mari sama-sama kita bacakan ayat 12 ini. 1 ayat 12, 13 ini. 1, 2, 3 ya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok,
tetapi menjadi sembuh. Saya tutup khotbah hari ini dengan satu kutipan dari Harold Wilmington yang mengatakan demikian. Disiplin dari Allah harus diterima dengan sukacita sebagai kesempatan untuk bertumbuh dan semakin indah. Disiplin Allah terhadap orang percaya tidak menyiratkan kutukan, melainkan peneguhan yang menunjukkan bahwa kita adalah miliknya. Sekali lagi, kita tutup bersama-sama khotbah hari ini, saling menyemangati. Kita bacakan kutipan dari Harold Wilmington ini. 1, 2, 3. Ya, disiplin dari Allah harus diterima dengan sukacita sebagai kesempatan untuk bertumbuh semakin indah. Disiplin Allah terhadap orang percaya tidak menyiratkan kutukan, melainkan peneguhan yang menunjukkan bahwa kita adalah miliknya. Kita berdoa.